Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mutakin, trainer PPA Institute. Berdakwah melalui buku-buku telah kami lakukan. Berdakwah melalui training-training terus dan selalu kami jalankan di setiap pekannya. Namun masih banyak juga saudara-saudara kita yang belum bisa mengakses pola pertolongan Allah untuk segera keluar dari setiap masalah-masalahnya dan selalu bisa mewujudkan keinginan-keinginannya. Oleh karena itu, kami membuat School of Life PPA, di mana siapapun dan kapanpun bisa mengakses training PPA melalui training-training online. Bergabung sama-sama kita, School of Life PPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, sedang apa, hendak kemana? 3 pertanyaan dasar kehidupan yang sangat penting untuk kita cari. Kenapa? Karena orang yang mengenal dirinya akan mengenal Rabbnya. Dan orang yang mengenal Rabbnya akan tahu inginnya Allah, bukan inginnya diri sendiri. Kemudian dia akan hidup dengan inginnya Allah dan bukan inginnya diri sendiri. Ini penting banget kawan, untuk mencari siapa diri sebelum ngomongin semua keajaiban, semua gimana ditolong dan lain-lain. Kita kenal gak dengan diri sendiri dan semua? 3 pertanyaan dasar akan mengantarkan kita kepada kita, diri sendiri, dan siapa yang menciptakan. Ada jebakan-jebakan keinginan. Hati-hati. Ada keinginan-keinginan kita yang ketika kita tidak bisa olah, ya, keinginan-keinginan yang ketika kita tidak bisa sikapi dengan baik, maka keinginan-keinginan tadi bisa berubah menjadi sumber penderitaan. Kita terlalu sibuk mengejar keinginan-keinginan, kita terlalu sibuk nagih ke Allah atas apa yang Allah belum berikan, tapi kita lupa dari mensyukuri apa-apa yang Allah sudah kasih. Silakan Anda berme time. Hadirkan diri Anda, hati Anda, fisik Anda, hanya berdoa saja pada Allah. Di tengah malam, ketika tahajud, di waktu-waktu yang Anda nyaman sekali, misal habis asar, silakan berme time lah kawan-kawan. Baca setiap episode hidup Anda, kenapa dikasih masalah seperti ini, lalu baca pesan cintanya, ada apa, kenapa, apa yang telah saya lakukan sehingga Allah kok begini, ngasih saya begini. Ketika Anda lakukan itu, ketika Anda betul-betul menginsafi itu, dan Anda minta ampun pada Allah setelah membaca pesan cintanya, insya Allah Allah akan selamatkan Anda. Ada kalanya kita itu terbelenggu dalam cahaya terang yang berlebihan. Cahaya harta, cahaya keturunan, cahaya keluarga, cahaya jabatan. Itu semua adalah cahaya-cahaya semu yang kadang-kadang ketika kita sudah berada di tingkat yang amat sangat tinggi dari cahaya-cahaya itu, sampai kemudian kita merasa bahwa ini adalah hasil jeripayah kita. Ini adalah hasil kepintaran yang kita miliki. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian merasa seperti itu. Sampai kemudian harta yang banyak yang Allah amanahkan, jabatan yang tinggi yang Allah berikan, kesuksesan bisnis yang Allah limpahkan, mengalihkan fokus kita, menghabiskan waktu kita. Sebelum kitab catatan amal kita dibuka di hari kemudian, mari kita buka kitab-kitab kita di masa lalu hari ini. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah. Maka ketika nanti di hari kemudian yang kita takutkan, yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Isra, ketika manusia dihadapkan di pengadilan Allah, Allah akan kasih buku catatan amal
di hadapannya, dan buku itu terotomatis terbuka di depan mata kita. Mau tidak mau kita akan melihat dan membacanya, dan Allah sebut kepada kita, Iqra kitabak, baca kitabmu, itu bukumu, itu tulisanmu, itu perbuatanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu menjadi saksi pada hari itu atas apa yang kamu lakukan. Fahami Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kunci pertama untuk bisa masuk ke dalam zona pertolongan Allah, bertanyalah kepada diri, why? Berikan alasan yang kuat kepada Allah, mengapa Allah layak menolong kita. Allah itu kan mudah untuk nolong kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka Allah tinggal bilang kun, beres masalah kita. Tapi apa alasannya agar Allah mau ngomong kun untuk masalah kita? Agar Allah mau ngomong kun untuk keinginan kita? Jangan-jangan yang menghambat datangnya pertolongan Allah karena selama ini niat kita masih sempit, niat kita belum luas. Padahal kunci awalnya meluaskan niat, meluruskan niat, menguatkan niat, dan memurnikan niat.